maka dia masih bisa berpotensi naik ke sampai di resistennya atau potensial resistennya ada di 127. Ini sebagai area potensial untuk big cap sendiri. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Nah, kita akan membahas IHSG terlebih dahulu teman-teman yang pertama. Namun sebelum membahas IHSG, alangkah lebih baiknya bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan dapat bergabung dengan grup Telegram untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Baik, kita akan mengupdate dari IHSG yang pertama. Untuk perdagangan terakhir, IHSG pada sesi 2 ini kembali ditutup terkoreksi ya teman-teman, setelah tekanan jual asing untuk Big Bang ini masih cukup besar nih. Namun transaksi di bursa cukup ramai dibandingkan dengan hari-hari biasanya teman-teman. Nah, hari ini atau perdagangan terakhir ini IHSG ini minus sebesar 0,2% ya, dengan tutupan closing hanya ada di 6631. Nah, untuk pergerakan IHSG ini bagaimana nih? Nah, teman-teman menyikapi untuk perdagangan terakhir ini Omicron di Indonesia ini secara angka ini naik juga teman-teman ya. Ini patut waspada juga ya untuk ke depan, bahwa Omicron ini semakin cepat nih penularannya atau pergerakannya ya, dan sehingga kita lihat akan berpengaruh ke IHSG secara transaksinya. Kita lihat juga nih hari ini ada buangan asing yang cukup besar juga. Nah, ini kita lihat nih untuk IHSG ini untuk secara resisten maupun secara supportnya, yaitu support terdekat ada di 6601 ya teman-teman. Ini sebagai area support terdekat untuk IHSG sendiri. Nah, untuk resistennya kita ambil dari BB mid ya, atau BB Bollinger Band tengahnya yang ada di 6648. Nah, hari ini memang cukup sedikit juga nih transaksinya ya, atau sedikit koreksiannya. Namun kita wait and see terlebih dahulu nih untuk saham-saham untuk ke depan nih, dan kita pilih saham-saham yang memang masih menarik nih. Salah satunya dari saham-saham dari kelompok kelapa sawit ini sudah menguat nih, karena memang adanya merespon dari kenaikan harga CPO yang memang naik, dan kita melihat apakah saham-saham untuk kelapa sawit ini masih bagus nih ke depan. Nah, kita lihat untuk pembahasan yang pertama dari DGNS terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk DGNS perdagangan terakhir kita lihat di sini dia naik teman-teman sebesar 8,8%, dan angka tutupan closingannya ada di 745. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini untuk DGNS ini menyikapi dari kenaikan harga CPO ya, komoditas CPO ini sudah naik tinggi juga. Maka kita lihat nih apakah peluang-peluang dari saham-saham kelapa sawit ini masih cukup bagus atau tidak nih secara teknikal. Kita lihat untuk DGNS untuk perdagangan terakhir closingan di 745, dan untuk supportnya nih ada di mana nih sebenarnya. Untuk DGNS supportnya ada di 730 sampai di 725. Nah, ini masih cukup bagus juga nih untuk DGNS ya, masih potensial karena memang baru naik satu kali. Ini masih cukup potensial juga nih untuk ke depan, karena memang menyikapi respon dari harga CPO yang memang cukup tinggi juga ya untuk harga-harga CPO-nya. Dan secara resisten, untuk resisten terdekatnya ini perdagangan terakhir ini sudah disentuh nih teman-teman, angkanya di 755, dan memang cenderung turun kembali ya. Ini sudah mencapai resisten. Namun untuk di hari berikutnya diharapkan ini masih bisa adanya kenaikan juga nih teman-teman ya. Dan untuk resisten terdekatnya ada di 755, dan potensial resistennya kita ambil dari Bollinger Band atas ya, atau topnya itu. Untuk potensial resistennya ada di 800 di sini sampai di 820 ya, ini untuk DGNS. Nah, untuk DGNS ini bisa medium term juga ya teman-teman untuk DGNS.
dengan secara teknikal ini masih cukup potensial juga untuk mengalami kenaikan. Jadi silakan Bapak Ibu teman-teman catat untuk potensialnya, yaitu untuk DGNS sendiri supportnya ada di 730 sampai di 725, dan untuk resisten terdekatnya ada di 755. Jika dia break dari 755 ini masih sangat potensial untuk naik sampai di 800 sampai di 820 ya. Jika Bapak Ibu atau teman-teman ingin spekulatif buy, ini boleh-boleh saja nih untuk perdagangan berikutnya. Dan untuk saham lainnya kita lihat masih dari sektor kelapa sawit juga, yaitu ada L-Ship ya teman ya. Untuk L-Ship ini perdagangan terakhir ini naik juga sebesar 7,2% dan tutupan closingannya di 1260 teman-teman. Dan bagaimana nih secara teknikal, kita lihat dengan transaksi volume yang cukup tinggi di sini disertai juga dengan stokastik dan RSI di sini sudah golden cross ya teman-teman. Ini kita bisa lihat di sini, maka ini masih cukup potensial juga nih untuk perdagangan L-Ship juga. Dan transaksi terakhir ini 1260 ini keluar dari area ini ya, setway ya teman-teman. Ini sudah setway begitu panjang nih dari bulan Desember sampai hari ini atau tanggal 31 terakhir kemarin ini keluar nih dari area setway-nya. Maka dari itu kita masih bisa melirik untuk L-Ship sendiri nih dengan sentimen dari kenaikan harga CPO-nya juga ya teman-teman. Nah, untuk secara teknikal kita lihat untuk area supportnya, untuk support terdekat dari L-Ship yaitu di 1220 ya sampai di 1215, ini sebagai area support untuk L-Ship sendiri. Teman-teman bisa catat yaitu di 1220 ya, ini sebagai support. Dan untuk area potensial resistennya ada di 1310 teman-teman, ini untuk potensial L-Ship terdekat. Nah, jika dia memang bisa breakout di 1280, ini sebagai area breakout-nya di 1280, dia masih bisa melanjutkan kenaikan di 1310. Ini untuk medium term atau short term juga bisa saja ini untuk L-Ship juga teman-teman. Silakan teman-teman catat untuk support dan resistennya. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya nih teman-teman, yaitu ada saham Arto ya teman-teman. Ya, untuk Arto perdagangan terakhir ini ramai ditransaksikan juga ya teman-teman. Dari saham-saham Arto ini naik sebesar 2% nih, dan closingannya ada di 16.400. Nah, bagaimana nih pergerakan dari Arto sendiri? Kita lihat untuk perdagangan terakhir closingan 16.40 dan sebagai support yaitu ada di 15.975 nih. Ini dekat dengan area supportnya yaitu di 15.975. Nah, bagaimana nih pergerakannya secara teknikal? Untuk resistennya ini, potensial resistennya ada di 16.600 sampai di 16.975. Ini untuk potensial terdekat untuk Arto sendiri. Nah, ini kan sudah turun tajam nih ya teman-teman. Ini untuk Arto ini teman-teman masih bisa lirik, dan ini sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi juga nih selama 3 hari ya. Namun teman-teman waspadai di sini karena memang volume transaksinya ini mengecil ya di sini. Memang disertai dengan stokastik dan RSI-nya di sini sudah golden cross, tetapi apakah besok masih direspon pasar atau tidak nih? Karena memang ini dekat dengan area support. Ini teman-teman boleh spekulatif buy untuk di Arto sendiri dekat area support di sini ya teman-teman, dan untuk potensialnya sampai di 16.975 untuk potensial resisten terdekat. Jika teman-teman ingin mengkoleksi, saran saya jangan terlalu banyak terlebih dahulu ya. Lakukan strateginya cicil beli saja nih teman-teman untuk Arto. Jika memang besok mengalami koreksian, ini boleh teman-teman koleksi kembali nih dekat dengan area support di 15.975 ya teman-teman, di dekat sini. Ini yang penting jangan terlalu agresif terlebih dahulu teman-teman, karena memang pasar saat ini secara ISG juga masih sideways saja ya teman-teman ya. Nah, ini untuk Arto sendiri. Nah, bagaimana untuk saham lainnya? Kita lihat untuk analisis lainnya, yaitu ada saham big cap ya.
Untuk big cap ini masih cukup potensial juga nih teman-teman secara teknikal. Nah, untuk big cap sendiri itu kita lihat transaksi terakhir naik sebesar 18,7% dan angka closingannya ada di 108. Nah, sesuai dengan pembahasan video sebelumnya nih, untuk big cap ini sudah menyentuh area resisten nih teman-teman. Ini sebenarnya sudah jenuh beli teman-teman, tapi kita lihat apakah masih ada upside atau tidak nih, karena memang saham big cap ini mempunyai mempunyai volatilitas yang sangat tinggi. Jadi teman-teman hanya untuk short term saja atau scalping saja teman-teman untuk big cap sendiri. Jika memang sudah untung, teman-teman boleh lepas. Nah, ini bagaimana nih transaksinya untuk esok hari? Jika memang esok hari dia tembus nih di daerah area resisten di 110 ya teman-teman, ini teman-teman boleh catat terlebih dahulu, yaitu untuk resisten pendeknya ada di 110 ya teman-teman. Jika memang perdagangan terakhir, perdagangan berikutnya ini akan ditembus, maka dia masih bisa berpotensi naik ke sampai di resistennya atau potensial resistennya ada di 127. Ini sebagai area potensial untuk big cap sendiri. Atau jika memang besok perdagangan besok mengalami koreksian, teman-teman wajib waspada juga ya untuk taking profit. Atau yang memang sudah punya ini boleh taking profit, atau yang belum punya tunggu koreksian di bawah saja, biarkan dia koreksi terlebih dahulu ya teman-teman, karena memang ini sudah naik tinggi dari beberapa hari sebelumnya. Jangan dikejar teman-teman ya. Kalau memang besok ada potensial penurunan ini untuk big cap sendiri, teman-teman silakan boleh lakukan cut loss saja. Nah, support terdekatnya ada di mana nih? Untuk support terdekatnya ada di 98. Ini untuk support terdekatnya. Jadi teman-teman silakan catat untuk support dari saham big cap ada di 98, dan area potensial jika memang tembus di angka 110, dia bisa melanjutkan kenaikan sampai di 127 ya teman-teman. Ini untuk saham big cap. Jadi silakan teman-teman catat dan pantau untuk perdagangan esok hari. Nah, ini adalah analisis untuk saham big cap. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham BBKP ya. Nah, ini ramai-ramai juga nih untuk perdagangan terakhir, karena memang saham bank digital atau saham-saham bank kecilnya juga ini mengalami kenaikan. Salah satunya adalah BBKP juga ini, yaitu kenaikan sebesar 13% nih teman-teman. Nah, bagaimana nih untuk perdagangan berikutnya? Dan closingannya untuk BBKP di sini 278. Nah, untuk secara teknikal kita lihat di sini untuk BBKP, yaitu untuk penutupan ini dekat dengan area resisten pertama ya teman-teman, atau memang penutupan ini di resisten di 278. Ini sebagai area resisten dan ini menjadi area support teman-teman untuk BBKP. Ini adalah support sendiri. Nah, jika memang besok mengalami kenaikan ya lagi disertai dengan volume transaksi penjualan yang tinggi juga, dia masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya teman-teman. Dan potensial terdekatnya ada di mana untuk BBKP sendiri? Potensial terdekat untuk BBKP ada di angka 292 teman-teman. Ini sebagai area potensial berikutnya untuk BBKP ya. Silakan teman-teman catat untuk potensial dari BBKP. Ini masih bisa mengalami kenaikan dikit ya. Ini boleh saja untuk trading buy saja untuk BBKP, karena memang BBKP juga mengalami atau saham yang memang mempunyai volatilitas yang cukup tinggi juga untuk BBKP sendiri. Silakan dicatat teman-teman ya. Dan ini adalah analisis untuk saham BBKP. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham BEPS ya. Untuk saham BEPS hari terakhir ini mengalami kenaikan juga ya, sesuai dengan video sebelumnya nih yang sudah saya bahas di pemaparan video sebelumnya. Bagi teman-teman yang memang sudah hold untuk jangka swingnya ya, untuk swing tradingnya ini selamat bagi yang sudah cuan ya untuk BEPS sendiri. Nah, kita lihat nih secara teknikal bagaimana nih untuk BEPS sendiri ya. Untuk BEPS sendiri secara teknikal dia sudah menyentuh area resisten di 6.200. Ini sudah tersentuh nih teman-teman ya. Dan secara
resisten di 6200, ini menjadi support berikutnya untuk BEP sendiri nih di 6200. Nah, bagi teman-teman yang memang mempunyai saham BEP ini sudah beberapa hari lalu, ini boleh taking profit terlebih dahulu teman-teman ya. Yang penting di sini harus taking profit, amankan profit terlebih dahulu. Nah, secara potensial berikutnya untuk BEP sendiri, untuk potensialnya kita ambil di sini yaitu ada di harga 7.000 ya sebagai area potensial berikutnya untuk BEP sendiri ya. Ini sudah ada perhitungannya juga, dan melalui perhitungan inilah memang ini menjadi target potensial untuk BEP sendiri. Namun ini boleh teman-teman silakan catat sebagai supportnya di 6.200, dan untuk potensial berikutnya ada di 7.000. Nah, teman-teman semata-mata jika besok mengalami kenaikan bukan berarti besok 7.000 ini bisa langsung disentuh ya teman-teman, karena memang sudah mengalami jenuh belinya juga nih teman-teman di sini ya, karena dilihat dari stokastik dan RSI-nya di sini sudah mengalami jenuh beli, maka dia harus wajib ada namanya koreksi normal juga nih untuk BEP juga ya. Dan untuk supportnya ada di 6.200 ya. Dan di sini teman-teman ada buy if break-nya teman-teman, yaitu buy jika memang break di area 6.525 ini sebagai area break, dan cut loss jika memang dia turun di bawah 6.200 ya teman-teman. Ini teman-teman wajib manajemen resikonya juga untuk BEP sendiri ya. Dan ini adalah analisis untuk saham BEPS. Dan berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham DSNG. Ya, DSNG ini mengalami kenaikan juga nih, yaitu sebesar 15,4%, dan ini sudah dibahas dalam video sebelumnya ya, saya sudah membahas. Selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan nih dari saham DSNG sendiri ya. Dan ini closingannya ada di 600. Ini sudah melampaui resisten yaitu di 560 ya. Ini sebagai area resisten terdekat nih waktu kemarin untuk DSNG sendiri, dan hari ini sudah ditembus juga. Nah, bagaimana nih untuk pergerakan esok hari? DSNG ini hanya untuk trading saja teman-teman, atau scalping ya. Ini masih bisa ada tarikan sedikit lagi teman-teman ya. Ini bukan untuk swing trading, tetapi untuk scalping saja ya teman-teman. Jika memang sudah untung silakan cabut saja, atau silakan profit taking saja ya dari saham DSNG ini. Dan potensial terdekatnya untuk DSNG ini masih bisa mengalami kenaikan yaitu di 615 ya untuk potensial resisten untuk DSNG sendiri. Dan untuk potensial panjangnya yaitu ada di 6690, ini sebagai area potensial panjang untuk DSNG. Dan ini saham ini hanya untuk trading buy saja teman-teman, untuk scalping ya. Jadi untuk supportnya ada di mana nih? Untuk supportnya ada di 560, ini sebagai area support dari DSNG. Silakan catat teman-teman, support dari DSNG ada di 560, dan potensial berikutnya ada di 615 sampai di 690, ini untuk DSNG sendiri.